Perempuan tuh lebih banyak bicaranya ketimbang apa? Laki-laki. Makanya dia dititipi anak, sering menangis, sering berbicara. Nah, pembicaraan seorang perempuan nih apabila ditempatkan pada tempatnya bagus. Kalau bukan pada tempatnya jadi bahaya. Itu perempuan. Makanya ketika beda laki kalau dia nasihati anaknya, nak begini saja. Tapi kalau perempuan habis dia dinasihati, nanti sebelum tidur lagi dia jelaskan, lagi dia begini, dia jelaskan banyak penjelasannya, sehingga lebih cepat menerima seorang anak itu. Penjelasannya banyak ketimbang laki-laki. Kalau ayahnya bilang jangan begini dan begitu, poinnya dia langsung dikasih. Kalau perempuan tidak, dia kasih tahu begini, nanti sebelum tidur pun dikasih lagi nasihat. Sebelum begini lagi dia ingatkan, banyak dia bicaranya. Kalau ditempatkan pada tempatnya bagus. Tapi kalau bukan pada tempatnya, dia lebih cepat memberikan informasi perempuan ini. Walaupun dia di dalam rumah, dia lebih tahu cepat informasi ketimbang laki-laki yang keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang keselanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillah. Lanjutan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-7. Terus. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru 'inda sadmatil ula, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil muslim tabki ala sabiyyin laha. Ya. Terus dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang wanita yang sedang menangis di pemakaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang wanita terus yang sedang menangis di pemakaman. Ya, sedang nangis di pemakaman seorang perempuan. Hukum seorang perempuan berziarah makam. Apa hukum seorang perempuan berziarah makam? Jawabannya jawaz, boleh. Jelas? Akan tetapi apabila seorang perempuan tersebut di sana ada fitnah, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Seorang perempuan afdalnya ketika berziarah ke makam kuburan itu dengan mahram, suami, saudara. Lebih-lebih makamnya tersebut atau kuburannya lebih daripada 2 marhalah atau perjalanan 82 kilo. Apa hukum seorang perempuan berziarah makam yang mana dalam kondisi halangan? Maka dia tidak ada larangan walaupun berhalangan.
Akan tetapi ketika mengirimkan Fatihah, dia tidak boleh mengucapkan Fatihah tersebut. Kalau sekedar zikir, ucapan-ucapan yang lain tidak mengapa. Kalau seorang laki-laki, hukum berziarah makam sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berziarah pada saat tersebut, ternyata di pemakaman ada juga seorang perempuan berziarah ke makam seorang anaknya yang sudah meninggal tidak terlalu lama, masih basah kuburannya. Maka perempuan tersebut menangis. Tangisannya tersebut sampai ke derajat yaitu tangisan yang dilarang, meratap. Makanya Rasulullah SAW yaitu mendekati perempuan tersebut, takut dia terkena azab Allah dengan gara-gara apa? Tangisan tersebut, karena tidak menerima takdir, meratap tangisan tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat karena yang melihat sesuatu, ada sesuatu yang kejanggalan atau yang dilarang di sana. Diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi SAW berkata kepadanya, makanya seorang perempuan lebih berperasaan ketimbang cepat menangis. Jelas salah satu seseorang yang cepat menangis anak kecil. Jelas karena dia pakai perasaan. Makanya kalau laki-laki jarang menangis, yang sudah besar. Makanya Allah titipkan kehamilan itu bagi seorang perempuan. Seorang apa? Perempuan, tidak di laki. Walaupun hampir semua beda laki dengan perempuan, perempuan itu lebih banyak bicaranya ketimbang laki-laki. Lebih banyak dia bicara. Mayoritas umumnya perempuan itu lebih banyak bicaranya ketimbang apa? Laki-laki. Makanya dia dititipi anak, sering menangis, sering berbicara. Nah, pembicaraan seorang perempuan nih apabila ditempatkan pada tempatnya bagus. Kalau bukan pada tempatnya jadi bahaya. Itu perempuan. Makanya ketika beda laki kalau dia nasihati anaknya, nak begini saja. Tapi kalau perempuan habis dia dinasihati, nanti sebelum tidur lagi dia jelaskan, lagi dia begini, dia jelaskan banyak penjelasannya, sehingga lebih cepat menerima seorang anak itu. Penjelasannya banyak ketimbang laki-laki. Kalau ayahnya bilang jangan begini dan begitu, poinnya dia langsung dikasih. Kalau perempuan tidak, dia kasih tahu begini, nanti sebelum tidur pun dikasih lagi nasihat. Sebelum begini lagi dia ingatkan, banyak dia bicaranya. Kalau ditempatkan pada tempatnya bagus. Tapi kalau bukan pada tempatnya, dia lebih cepat memberikan informasi perempuan ini. Walaupun dia di dalam rumah, dia lebih tahu cepat informasi ketimbang laki-laki yang keluar rumah. Cepat dia tahu. Kekuatan rabithahnya apa? Ikatan perempuan sama perempuan lebih kuat antara laki ke laki. Informasinya lebih cepat. Walaupun dia di dalam rumah, kadang laki-laki udah keluar bergaul begini, enggak dia tahu. Istrinya tahu, abang enggak tahu. Kok dia tahu? Kekuatan hubungan lebih kuat antara perempuan dengan perempuan ketimbang apa? Laki. Jelas? Perempuan tuh kalau dia ngobrol panjang. Jelas? Panjang dia kalau apa? Ngobrol. Bahkan hal yang tidak perlu diketawain dia bisa tertawa. Itu apa? Perempuan. Nah ini dia lebih banyak sesuatu itu. Nangisnya, kalau dia salah tempat dia menangis. Kalau laki jarang dia menangis. Kalau perempuan sering sekali dia apa? Menangis. Nah kalau salah tempat dia tangisan tersebut bisa mengundang azab Allah. Tapi kalau pas dia rahmat Allah, maka dia sering berdoa perempuan. Nabi Muhammad suatu ketika Siti Aisyah itu keluar rumah mengira bahwa Rasul ini di tempatnya Hafsah, padahal jadwalnya di Siti Aisyah. Pergi ke rumah Hafsah, ya Hafsah ada Rasul di dalam, tidak ada. Pergi ke rumah Sofia, ada Rasul, tidak ada. Keliling cari sama Siti Aisyah, keliling cari. Subhanallah, begitu ngelewati Masjid Nabawi dia lihat Nabi Muhammad di mihrab. Nih teman-teman, nama mihrab.
Sujud lama. Seperti kata ulama, seperti sujudnya orang baca 1 juz Quran sambil menangis. Doanya Nabi itu panjang sekali, panjang. Dalam sujud panjang. Kalau dalam sholat biasa, kalau berjamaah. Tapi kalau dalam sholat sunnah panjang sekali sujudnya Nabi. Rukunya panjang, sujudnya panjang, panjang doanya. Nah itu salah satu bagus apabila laki-laki punya itu. Itu hampir perempuan banyak pun memiliki itu. Doa panjang itu perempuan. Kalau laki sedikit dia berdoa, ya Allah ini sedikit, sudah bangun dia. Kalau perempuan kita lihat lama dia di atas sejadah. Sampai ada orang protes ke ibunya melalui saya, karena dia tidak bisa protes ke ibunya. Udah dia tegur ibunya, dia lapor ke saya di depan ibunya. Habib, kata dia, ini saya punya ibu, tapi tidak di depan orang setelah pengajian. Kalau dia sholat awabin habis maghrib tuh lama, kata dia, 20 rakaat. Kalau kita ajak dia jalan-jalan sudah luntur kita ini apa namanya, make up, saking lamanya. Kalau diajak jalan-jalan ngaji saja tidak jadi, kita mau ketawa-ketawa. Saya bilang bagus, untung ibunya masih senang di atas sejadah daripada dia senang ngomongin orang. Subhanallah, betul Bapak. Diajaklah saya makan, Ustadz, berbuka bersama. Oh iya, saya bilang, saya tidak puasa, cuma saya tidak apa-apa dah, saya ikut berbuka. Sholatlah saya maghrib berjamaah dengan para laki-laki. Habis itu saya tunggu, kok lama, sampai mau dekat isya dia baru keluar. Sudah habis nasi kita semua, baru dia keluar. Saking lama apa zikirnya. Kalau perempuan tuh lama dia, tidak seperti apa laki. Kalau dia ziarah makam itu juga kadang-kadang berlebihan. Jelas itu sebabnya, makanya perlu ditemani, ada mahram. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang nggak pas, terjadi ketika apalagi dia pakainya perasaan, apalagi hubungan dengan apa anaknya, hubungan dengan apa anaknya. Misal kayak di pekuburan biasa laki-laki, biasa ini kalau di Lombok siram air, dia usap muka, biasa kan di Lombok seperti itu kan. Kalau perempuan enggak. Yang saya temukan, pernah saya takziah di ya Allah, di Mataram, satu baca talqin, saya takziah. Begitu saya setengah takziah, rame orang, tiba-tiba mata saya tertuju kepada satu di tengah sana, ada ibu-ibu bawa anaknya kecil, bawa botol aqua besar. Dia buka pakaian anaknya semuanya, dia mandiin di atas kubur ayahnya. Saya ngelihat di sana, sedangkan orang lagi sedih, fokus sama ceramah, saya fokus sama dia. Subhanallah, dia buka semua pakaian anaknya, masih umur 6-7 tahun, berlebihan sampai dia mandikan, bawa sabun, dia mandikan supaya dia jadi anak soleh. Nah ini sesuatu kadangkala kalau perempuan tuh beda, dia kadang-kadang melebihkan sesuatu. Nah ini perlu ada yang mengingatkan, ada yang ingatkan. Nah ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba teruskan hadisnya dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan tersebut, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Karena kenapa? Fasami'a minha ma yakrahu fawaqafa alaih. Karena Rasul mendengar sesuatu yang enggak pas, yakrahu, yang sesuatu yang dibenci di dalam Islam. Dia nangis, nangisnya sampai terdengarnya sesuatu yang dibenci. Makanya dikatakan dalam syarahnya, fasami'a minha ma yakrahu fawaqafa alaih. Tidak mungkin Rasul berdiam kecuali ada sesuatu yang dibenci di dalamnya. Ada larangan, diingatkan. Ittaqi wasbiri. Jelas, ittaqi wasbiri. Ingat, apa kata Rasul? Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sedikit nasihatnya Rasul, bertakwalah dan bersabar. Diingatkan. Sering kita dengar, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Arti baligh ini bukan menyampaikan dengan lisan ke lisan, menyampaikan dengan masuk ke hati. Itu maksudnya, yang pas momennya. Jelas? Yang pas tempat kita sampaikan dalil.
Ada kadang orang yang menempatkan dalil bukan pada tempatnya, dia selalu katakan balighu anni walau alah, sampaikan walau satu ayat, bukan pas tempatnya menyampaikan. Sehingga apa yang terjadi? Ayatnya tertolak. Ayatnya apa? Tertolak, hadisnya tertolak. Seandainya hanya menyampaikan, maka Rasul mengatakan qul, sampaikan, apa? Ucapkan. Tapi ini menyampaikan dengan apa? Lisan. Kadang ada seperti orang melihat sesuatu kemungkaran sesuatu, misal di sesuatu tempat kasih hadis. Kadang perlu disampaikan dengan pertama pakai akhlak saja, berubah dia. Pakai perbuatan, sebelum kita sampaikan pakai hadis, pakai akhlak saja sudah apa? Berubah. Suatu ketika Nabi Muhammad boncengan sama Siti Aisyah pergi ke rumah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Pergi ke rumah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Begitu pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, kenapa engkau yang kemari? Saya saja yang ke sana." "Gak apa-apa, biar saya ke sini." Maka Rasul bilang sama Siti Aisyah, Rasul ini pada saat tersebut mertua beliau ini Sayyidina Abu Bakar. Jelas? Mertua beliau ini siapa? Sayyidina Abu Bakar pada saat tersebut. Maka Rasul pada saat tersebut bilang sama Siti Aisyah, "Saya yang duluan ngomong ya. Boleh saya duluan apa? Ngomong." Izin dia sama siapa? Istrinya, menghargai istrinya. "Boleh saya duluan apa? Bicara." Apa kata Siti Aisyah? "Boleh, tapi bicarakan yang betul. Bicarakan yang apa? Yang benar," kata dia. Didengar sama Sayyidina Abu Bakar, "Waihak ya Aisyah, celaka kau wahai Aisyah. Jangan kau ucapkan seperti itu sama Nabi Muhammad, karena Rasul tidak mungkin berucap sesuatu yang salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Begitu ucapan tersebut, ketakutan siapa? Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Abu Bakar, jangan kau marahi saya punya istri." "Oh iya ya Rasulullah," kata siapa? Sayyidina Abu Bakar. Takutlah Sayyidina Abu Bakar, sedangkan Siti Aisyah takut sama ayahnya. Kata Rasul bilang, "Saya bela engkau di depan ayah engkau." Jelas? Senang dia, padahal dia mau ngadu ini. Senang dia, alhamdulillah. Belum dia bercerita udah selesai masalah dengan perilaku. Jelas dengan apa? Perilaku. Belum cerita sudah selesai. Nah ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata Rasul bilang sama Siti Aisyah, "Bagaimana saya bicara?" "Oh jangan, udah kita pulang sudah." Kata, "Kita pulang." "Oh iya sudah, ayah Abu Bakar kita pulang." "Tidak jadi saya sampaikan, pulang dia." Nggak ada masalah, kembali normal. Kembali apa? Normal. Seperti itu. Karena kenapa? Kadang perempuan tuh dia mau nyampaikan kekesalannya, ada yang perlu dia dihargai dikit aja. Dihargai dikit aja. Ditempatkan. Bukan kita merendah pada saat tersebut, tapi untuk menghargai dikit. Dia pas kena. Kalau kita kenakan di hatinya, kita punya semuanya. Jelas? Kalau kita kenakan, lukai hatinya, tidak punya selamanya. Jelas? Jangan lukai hatinya, tapi sentuh di mana? Di hati. Tepat di hatinya katanya. Tahu saja dia. Terus Ustaz Husin lanjutkan. Nabi SAW berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu kemudian menjawab, "Pergilah, kamu tidak." Perempuan itu seperti itu dia. Jelas? Dikasih nasihat. "Ilaika anni." Pergi engkau, kan? Sambil dia tidak lihat Nabi Muhammad. "Pergi engkau tidak tahu rasa yang saya dapat di musibah. Engkau tidak ada ngalami." Apa katanya? "Pergilah, kamu tidak pernah ditimpa musibah seperti yang menimpaku saat ini." Dia tidak sadar. Perempuan itu tidak sadar dirinya salah. Perempuan tuh selalu dia bilang, "Oh betul sudah." Saya pernah ditegur sama orang, "Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf." Perempuan itu tidak pernah apa? Salah kata dia. Ngalah sudah kata dia gitu kan. Oh saya bilang kalau perempuan tidak bisa salah, maka tidak mungkin penghuni surga pada penghuni neraka paling banyak perempuan. Diam dia terus dengan ucapan saya. Mikir dia, oh betul juga. Karena ucapan Nabi tidak bisa dia sanggah. Nah, kadang perempuan tuh dia tidak sadar. Kalau diingatkan begitu dia turun, cepat dia diingatkan, cepat dia kesentuh. Nah, tapi kalau lagi naik, dia tidak sadar sudah. Jelas? Dia tidak apa? Sadar. Terus wanita itu belum mengenal Nabi SAW. Dia tidak kenal tuh yang ingetin. Dia tidak lihat. Itu Nabi. Terus
ketika diberitahu bahwa beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita Nabi itu pulang. mendatangi beliau. Jelas Nabi pulang. Ternyata kejadian itu ada yang perhatikan sahabat. Pulang Nabi sampai rumah disamperi. Bu, udah dingin nih. Tadi yang ngasih nasihat tuh Nabi. Ya Allah. Jelas ingat, dia usap air matanya, cepat dia bergegas bangun. Takut dia dikena murka dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung bangun. Pada saat tersebut tidak ada bawabin. Apa bawabin? Biasa ada penjaga depan rumahnya Nabi. Kalau ada tamu disuruh duduk dulu. Nggak, dia langsung kasih ke tempat Nabi. Tiba-tiba nggak ada penjaga Nabi, langsung dia ketok pintu Nabi. Terus Ia tidak wanita itu ketika diberitahu bahwa beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu mendatangi beliau. Ia tidak menjumpai seorang pengawal pun di sekeliling rumah beliau. Wanita itu berkata, kadang yang diam di rumah Rasul, kadang Bilal, pernah Bilal, kadang juga Abdullah bin Mas'ud yang jaga. Jelas anjurannya menjaga. Sebelum jumpa dengan orang, guru atau siapa, lewat perantara dianjurkan. Jelas boleh juga langsung ketika dalam kondisi pas, posisinya pas kondisinya tersebut. Terus wanita itu kemudian berkata, jangan kita buruk sangka. Loh, dia kenapa ini kok tidak keluar? Kenapa dia terlambat? Kok belum dia balas? Dia sengaja belum balas chat saya. Kita dianjurkan baik sangka. Jelas dianjurkan apa? Baik sangka. Terus wanita itu berkata, aku belum mengenal engkau. Nabi SAW kemudian bersabda, bukan belum mengenal, maksudnya di sini. Tadi dia tidak tahu, tapi dia tahu Nabi Muhammad. Jelas dia tahu Nabi itu Nabi Muhammad. Dia tidak tahu tadi itu yang tegur dia adalah apa? Nabi Muhammad. Dia ucapkan, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya nggak tahu itu engkau ya Rasulullah. Sekarang saya bisa sabar. Terus Nabi SAW bersabda, sabar itu pada hantaman pertama. Hantaman pertama, ketika kena pukulan, deg, sabar. Jangan kita udah dapat bebalas, kena satu, dapat kita sekarang sabar. Jelas bisa dah sabar nih. Udah dapat dia bebalas, baru sabar enggak. Nabi itu bukan apa? Sabar. Sabar itu ketika diginikan hati kita, dalam betul dikeruknya, sakit memang. Jelas. Lalu dia maafkan. Jelas dia maafkan. Ya Allah. Ada seorang ulama tabi'in, cucunya Nabi, Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Gurunya semua para tabi'in, hampir semua, kebanyakan gurunya para tabi'in. Julukannya As-Sajjad, orang yang paling sering sujud. Kalau dia sholat 1000 rakaat kalau setiap malam. Nah, beliau ini punya kebiasaan kalau tengah malam dia bawa gandum, bur bahasa Arabnya gandum, dia bawa, dia karo, pergi dia langsung datang ke rumah orang, sampai seumur hidup tidak ada orang tahu siapa yang ngasih gandum nih, sampai orang wafat. Sampai beliau wafat baru dilihat pas dimandikan, sebelah kirinya ini hitam sekali, di sini enggak, karena dia sering angkat. Padahal beliau gurunya para tabi'in. Baru keluar dari Masjidil Haram, keluar dari masjid, datang orang mencaci maki dia, didengerin saja orang itu sampai selesai. Engkau ini yang dikatakan para ulama, cucunya Nabi, engkau ini tidak benar begini, terus dicaci maki, dan caciannya sakit sekali, orang pun dengar sakit hati. Tapi beliau dengar terus seperti dia dengar orang sholawatan. Ya Allah, bisa kira-kira itu? Kita dengar kita orang dicaci maki kita balik seperti orang memuji kita. Tapi kalau orang memuji kita seperti orang menghinakan kita balik dia. Jelas? Bahkan dianjurkan melempar orang yang memuji kita dengan debu. Jelas? Sungguhnya dia ini menjatuhkan kita, jangan senang dipuji. Oh, Masya Allah, Anda dia menjatuhkan kita itu, jangan senang dipuji. Jelas? Lebih bagus disakiti, cepat kita berkembang ya. Kalau dipuji-puji, diam kita di tempat, tidak bakalan berhasil, diam saja di tempat. Masya Allah, banyakan dia nganggur nanti gara-gara dapat pujian nih, banyakan dia ngopi. Dia pikir dia sudah naik ke lantai 10, padahal dia masih di bawah basement, belum naik, masih di bawah apa? Basement. Betul Pak Haji Hasan? Betul Pak Haji Nana? Betul apa tidak? Iya.
Kalau orang berhasil tuh biasa dia tandanya dia pernah dicaci maki, dihinakan dulu. Kadang-kala sama saudaranya. Sama apa? Saudaranya dulu hinakan dia. Kasih pertama orang lain terus saudaranya, oh difitnah naik baru dia. Dia tolong saudaranya sekarang. Dia apa? Tolong saudaranya. Seperti itu. Riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa wanita itu menangisi anaknya yang meninggal. Anaknya meninggal. Jelas kalau anak meninggal, kadang ibu nangis lama, dia nangis ngebayangin lama. Kalau ayah enggak, dia terlalu lama, lebih kuat. Kalau ibu terus dia berdoa, kadang dia terganggu mimpi ketemu anaknya. Kalau ayah enggak, dia mimpi lain mimpinya. Jelas lain mimpi. Maksud mimpi orang-orang soleh, mimpinya apa? Orang-orang apa? Soleh. Terus hadis selanjutnya, hadis ke-8. Itu kelebihan perempuan. Kelebihan apa? Perempuan. Bicaranya dia lebih banyak dari laki-laki. Kalau dia tempatkan pada tempatnya bagus, kalau enggak bahaya. Tangisannya lebih banyak dari laki-laki. Kalau dia tempatkan pada tempatnya bagus, kalau enggak bahaya. Jelas? Itu perempuan. Perasaannya juga, kalau dia tempatkan pada tempatnya bagus, kalau enggak bahaya. Itu perasaan. Itu seorang apa? Perempuan. Terus wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Ya Bapak Ibu, Allah di dalam hadis yang lain, Allah akan tetap menguji seorang hamba sampai hamba tersebut habis dosanya. Di hadis Rasul, Allah akan tetap menguji hambanya sampai habis apa? Dosanya. Jelas? Berarti poin pertama, kalau kita dapat ujian disebabkan diri kita maupun orang lain, sebelum menyalahkan orang lain walaupun dia salah. Jelas? Poin pertamanya itu adalah Allah lagi menghapus dosa kita sebab dosa kita. Jelas? Allah utus dia. Kalau tidak ada dosa kita, tidak mungkin dia begini. Terjadi sesuatu itu. Allah tidak akan menguji seorang hamba sampai dia habis dosanya. Poin pertama sebelum kita nyalahkan orang ini, walaupun dia salah. Allah buat skenario itu memang seperti itu. Kalau dia tidak terjadi seperti itu, pertama kita tahu dia takdir dari Allah. Allah ngarahkan supaya hapus dosa kita memang. Nah, pertama kita tahu kurang istighfar kita. Jadi kalau semakin kencang istighfar kita kuat, semakin kita bisa talangi sesuatu itu. Sebab dosa kita terus dia hilang. Coba Bapak-bapak perhatikan, kalau kita sudah buat dosa itu, kurang istighfar kita, kejadian sudah. Oh iya ini dia. Walaupun dia salah. Pertama, poin pertama kita sadari ini penghapus dosa kita. Itu poin pertama. Poin kedua baru salahkan orang, ini salah, ini begini nih. Poin kedua itu. Jelas? Jangan naikkan dia ke poin pertama. Setiap dapat ujian itu supaya agak ringan rasa hati kita. Oh ini gara-gara dosa saya. Itu memang poinnya. Jelas? Allah atur itu, dikasih tabrakan kena. Entah itu sebab orang lain atau diri kita sendiri. Jelas? Terus ada musibah sebab manusia, ada musibah sebab alam. Sebab apa? Alam. Alam kita ketimpa. Yang ketiga ada sebab diri kita, penyakit. Ada sebab alam, sebab orang, sebab kita. Musibah. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seorang hamba ditinggal mati, makanya Bapak Ibu tiap hari harus istighfar. Harus istighfar. Sama membaca sholawat. Tetap terus saja. Banyakin istighfarnya dan doakan guru-gurunya diampunkan dosanya sama Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya jadi orang berhasil nih
setiap hari saya doakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Setiap habis sholat nggak kosong doa saya atas namanya Imam Syafi'i. Makanya saya jadi orang berhasil. Itu resep keberhasilannya. Jelas? Makanya saya kalau disuruh ceramah mendadak, nggak tahu apa judulnya, mendadak misal tiba-tiba disuruh berdiri ceramah, misal ada undangan, kita nggak ada persiapan, biasa kita buka kitab dulu di kamar atau apa, mendadak disuruh ceramah, ditembak di tempat yang kita nggak tahu judulnya, langsung dikasih judul. Biasanya saya punya kebiasaan kirim Fatihah buat guru-guru saya. Kirim Fatihah, ya Allah, kirim Fatihah buat guru-guru. Kalau yang masih hidup saya doakan dia panjang umur. Kalau dia udah meninggal supaya saya dapat keberkahan mereka. Selalu saya sebut nama saya punya guru Habib Salman Syatiri atau Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, atau salah satu guru kami di tempat sini Ustaz Abdul Aziz bin Agil. Jelas? Doakan mereka. Jelas supaya panjang umur. Siapapun yang pernah ngajar kita, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, saya siap menjadi budaknya. Makanya begitu saya ketemu sama guru-guru ngaji saya dulu di Cakra, pernah saya jumpa sama seorang guru saya, guru ngaji, jumpa. Begitu saya ceramah, ternyata ada salah seorang guru saya yang dia jadi MC-nya. Sampai dia bilang habis saya ceramah, ternyata Ustadz dia tidak tanda saya, karena dulu saya tanda dia pakai kumis. Kumisnya besar, tebal. Sekarang tidak ada kumisnya. Jadi saya tidak tanda dia. Gara-gara apa? Kumis. Oh, Masya Allah. Saya jumpa dengan orang-orang apa? Guru seperti itu. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seorang hamba ditinggal mati, hadits kudusi. Hadits apa? Kudusi. Terus jika seorang hamba ditinggal mati orang yang paling dicintainya, namanya Sofia. Namanya siapa? Kalau ada orang yang kita sayangi dari keluarga kita atau teman kita, namanya Sofia bahasa Arabnya. Sofia bahasa hadisnya Sofia. Orang yang kita ada hubungan. Belum tentu dia lahir terus ada hubungan. Berapa banyak orang dia hilang dari diri, dia tidak merasa sedih karena sudah berlarut dia ngerawatnya. Tapi kalau seorang ibu kehilangan anak, pasti ada Sofianya. Tapi anak ke orang tua belum tentu ada Sofianya. Jelas? Kadang-kadang hilang Sofianya karena berlarut dia merawatnya 8 tahun 10 tahun. Ya Allah, dia rawat sampai dia ada harapan supaya cepat diambil, saking capeknya. Itu anak. Jelas? Nah ini kadang-kadang terjadi sama teman ke teman. Terus apa kata Rasul? Jika seorang hamba ditinggal mati orang yang paling dicintainya, paling dia cintai, yang paling berat di dalam hatinya, dia buat dia kepukul betul hatinya. Jadi ada orang biasa dia sayang sama orang itu, tapi tidak terlalu kepukul, ya 9 hari hilang. Tapi ada betul-betul dia sayang, dan itu jumlahnya 1 saja. Sofia paling tinggi dia. Kalau diantara anak 1 dia banyak. Semua anak kita sayangi, tapi ada yang paling dia sayang, itu dia Sofia itu. Jelas? Biasanya anak terakhir. Biasa anak apa? Terakhir ini. Tapi bisa jadi anak pertama. Terus lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak ada pahala baginya kecuali surga. Dia sabar betul karena kepukul betul sampai bengkak matanya, dia nangis, sudah dia tahan. Dia tidak mau meratap, keluar tetap nangis, tetap aja dia kebayang, tidak kuat. Masih dia ingat bajunya, kadang dia lipat bajunya, dia cium bajunya. Seperti itu dia rasakan. Nangis boleh, tapi berlarut-larut jangan. Tapi kalau larutan boleh diminum. Iklan jadinya. Jelas. Nah kalau dia sabar, maka tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Jelas Bapak Ibu? Iya. Cukup, insyaallah besok kita sambung. Tidak ada pertanyaannya? Mohon maaf. Besok kita lanjut. Saya undang Bapak Ibu semuanya. Saya ingatkan di pondok pesantren kami, untuk bapak-bapaknya hari Sabtu ini sebelum sholat maghrib jam 17.15, jam 5:15 acara Maulid Nabi Muhammad SAW dimulai dengan pembacaan Khatamul Quran.
Bagi bapak ibu-ibu yang punya anak, boleh bawa anaknya yang bayi. Yang mau kurisan boleh juga, karena banyak yang hadir sekalian maulid. Diinformasikan nama yang lain, yang punya anak bayi boleh bawa ke pondok kami. Jelas, yang punya anak bayi dari Karangpanas, Kampung Banjar, di mana saja boleh bawa ke pondok pesantren kami. Karena baca maulid banyak doa di sana, dan yang dibaca maulid Simtud Duror. Maulidnya Al-Habib, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jelas, beliau ini di Yaman paling sering jumpa Nabi, orang soleh sekali. Jelas, makanya hadir. Dan besok khusus ibu-ibunya hari Ahad ba'da asar di rumah kami tanggal 24 di sebelah masjid di Tinggar. Semoga bisa hadir, amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama baca doa. Ya Rabbana بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعوذ بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدد طس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك